Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah asma'in, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan hadis yang diambil dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, masuk pada bab masalah mandi dan hukum junub. Hadis yang ke-94 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u minal ma'i." Al-ma'u minal ma'i. Air itu karena air. Artinya karena mengeluarkan air, maka dia harus dikasih air, gerujuk, ya. Airnya mandi. Air yang bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah air mani. Karena mengeluarkan air mani, dia wajib mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juz yang pertama nomor 269. Sedangkan asalnya terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari juz yang pertama nomor 56 dengan lafal idza u'jilta aw kuhihta fa'alaikal wudu'u. Apabila kamu digesa-gesakan oleh seorang dan dibuat tidak mengeluarkan air mani oleh suatu sebab, maka kamu harus berwudu. Ini lafal Bukhari. Kemudian yang ke-95 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang wajibnya mandi ketika dia sudah berhubungan badan dengan pasangannya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba thumma jahadaha." Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang wanita yang 4. Duduk di antara cabang wanita yang 4. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah bersenggama, berhubungan, ya. Tangan ketemu tangan, kaki ketemu kaki, ya. Sudah ketemu, maksudnya adalah berhubungan. Ini adalah kinayah, bahasa kinayah, ungkapan. Kemudian dia menggaulinya, summa jahadaha. Kemudian dia menggaulinya. Maka kalau sudah demikian, faqad wajabal ghuslu. Dia wajib mandi. Wajib mandi. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, wa illam yanzil atau wa illam yunzil, meskipun tidak keluar air maninya. Kalau dia sudah, katakan dia menggauli istrinya meskipun dia tidak mengeluarkan air maninya, maka sudah berkewajiban mandi, ya. Siapa yang berkewajiban? Dua-duanya berkewajiban mandi. Kemudian ini ada catatan dari Syekh Isham, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Catatan penting, setelah hadis ini
saudara Az-Zuhairi dan Asy-Syalahi menyebutkan sebuah hadis, yaitu dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Sulaim dan dia istri Abu Talhah berkata, Ummu Sulaim istri Abu Talhah berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idah talamat? Maka dia berkata, apakah wanita harus mandi apabila dia bermimpi basah? Ya, wanita juga bisa mimpi dan basah, bisa dari sini, dari hadis ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Na'am idza ra'atil ma. Beliau menjawab, "Ya, apabila dia melihat air." Muttafaqun alaih. Ini kalau mimpi kemudian melihat air, dia wajib mandi. Kemudian penjelasannya, hadis ini tidak ada dalam ketiga naskah manuskripsi yang saya jadikan pegangan. Demikian juga tidak ada dalam Subulus Salam yang merupakan syarah dari Bulughul Maram. Oleh karena itu, saya tidak mencantumkannya dalam pokok kitab ini. Ini catatan penting dari Syekh Islam. Nah, tadi kaitannya dengan yang pertama dalam riwayat Muslim tadi, apabila dia nyusahu sudah berhubungan dengan suami istri meskipun belum mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi. Idza wa illam yunzil. Kemudian yang terakhir, hadis yang ke-96 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tara fi manamiha ma yara rajulu qala taghtasilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang wanita yang bermimpi seperti mimpi laki-laki. Beliau bersabda, dia harus mandi. Harus mandi, muttafaqun alaih. Jadi wanita juga bisa mimpi. Kemudian Muslim menambahkan, faqalat Ummu Salamah, wa hal yakunu hadha? Qala na'am. Famin aina yakunu asyabhu? Ummu Salamah berkata, apakah ini mungkin terjadi? Beliau menjawab, iya. Karena kalau tidak begitu, lalu dari mana datangnya kemiripannya? Apa bisa ya perempuan bisa mengeluarkan ya air kayak air mani? Iya. Kalau begitu dari mana kemiripannya? Makanya kan anak kayak bapaknya kayak ibunya, karena percampuran antara dua air. Ya. Ini dari penjelasan yang ada. Coba kita lihat biar nggak tanggung. Penjelasannya adalah yang pertama, demikian yang tercantum dalam naskah manuskrip, sedangkan dalam riwayat Muslim tercantum Ummu Sulaim, dan sepertinya penyebab dari kekeliruan ini adalah bahwa Muslim meriwayatkan perkataan Ummu Salamah yang senada dengannya. Kemudian catatan yang berikutnya, diriwayatkan oleh Muslim tindakan Al-Hafidh yang menyandarkan hadis ini kepada Bukhari perlu dianalisa. Yang tadi ya perkataan Ummu Salamah, karena Al-Bukhari tidak meriwayatkannya, tidak meriwayatkan hadis Anas, namun beliau hanya meriwayatkan makna hadis ini dari hadis Ummu Salamah, dan beliau telah mengisyaratkan hal itu dalam At-Talhis, di mana beliau menyandarkan hadis Ummu Salamah pada hadis yang muttafaqun alaihi. Seraya beliau berkata, dan diriwayatkan oleh Muslim dari Anas dari Ummu Sulaim.
Ya, kalau intinya kalau pembahasan masalah inti daripada pembahasan kita tadi, memang yang namanya perempuan bisa saja mengeluarkan air, ya, yang nanti terjadi percampuran antara air laki-laki dan air perempuan ketika, sehingga ada kemiripan antara keduanya. Kalau dia mimpi dan mengeluarkan air, maksudnya air mani, berarti hukumnya apa? Wajib mandi. Wallahu taala a'lam bishawab. Dari kesimpulannya, ketika dia sudah berhubungan dengan suami istri meskipun tidak keluar, maka wajib mandi. Yang kedua, ketika seorang wanita mimpi kemudian keluar air mani, maka dia wajib mandi juga. Kalau laki-laki mimpi tapi nggak keluar air mani, iya nggak wajib. Kalau dia mimpi kalau nggak keluar air maninya, tidak wajib mandi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.